Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kita maklumi bersama bahwa walimah dalam Islam jumlahnya ada 11. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Bakri Syata di dalam I'anatul Talibin, demikian pula dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri di dalam kitabnya Zaitunatul Ilqah, innal walaima asyaratun ma'wahidi man addaha qad azza min aqranihi fal khursu inda nifasiha wa aqiqatun litifli thummal i'dharu inda khitanihi wa lihifdhi qur'anin wa adabin laqad qalul hidaqa lihadkihi wa bayanihi thummal milaku liaqdihi wa walimatun lil'ursi fakhris ala i'lanihi wa kadzaka ma'dubatun bila sababin yura wa waqiratun libinaihi limakanihi wa naqi'atun liqudumihi wa wadimatun limusibatin wa takunu min jiranihi. Saudara sekalian, resepsi dalam Islam, acara dalam Islam ada 11 acara yang tercatat. Dari 11 ini salah satunya namanya walimatul i'dhar. Walimatul i'dhar artinya walimah ketika seorang muslim punya anak laki-laki lalu dikhitan, sunat dibuatkan pesta seperti ini. Maka Sohibul Hajat Bang Haji Pendi ini mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bikin namanya i'dhar atau bahasa umum kita walimatul khitan, sunatan. Ini adalah satu walimah dari 11 macam walimah dalam Islam. Walimatul i'dhar hanya ada bagi anak laki-laki. Kalau perempuan gak usah diramein kayak begini. Jangan, laki-laki aja. Begitu. Untuk menunjukkan keberanian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita menyampaikan satu hadis, man aslama falyakhtatin. Siapa orang beragama Islam maka wajib khitan. Mau dia laki, mau dia perempuan, kudu khitan. Hanya kalau perempuan tidak dirayakan, kalau laki-laki dirayakan atau dibikin walimah. Disebut istilahnya tidak populer di masyarakat, tapi populer di kalangan ilmuwan, yaitu namanya al-i'dhar, walimatul i'dhar, yakni walimatul khitan. Khitan ini, saudara, kalau mengintip sejarah cukup tua. Ajaran khitan ini cukup tua, kira-kira 18 abad sebelum Nabi Isa lahir. Sudah ada ajaran khitan, sehingga khitan itu minas syara'i'il qadimah. Khitan itu kategorinya syariat kuno, artinya syariat yang udah tua. Siapa yang pertama kali dikhitan? Saudara sekalian, yang pertama kali dikhitan mulai ada ajarannya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim
ini ada khitan. Dalam salah satu tafsir wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, ini ada salah satunya khitan dari zaman Nabi Ibrahim. Bahkan di dalam Sahihul Bukhari dijelaskan awwalu man ikhtatana Ibrahimul Khalil wa kana bil qadumi wa kana umruhu idzaka thamanina sanatan. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula-mula manusia yang dikhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya sebelum Nabi Ibrahim lahir ini tidak ada ajaran khitan, belum ada syariatnya. Ketika di Nabi Ibrahim inilah mulai diajarkan syariat namanya khitan, saudara. Kata Nabi, umurnya Nabi Ibrahim saat perintah khitan itu umur 80 tahun. Siapa yang bilang udah alot itu? Itu umurnya 80. Baru dikhitan Nabi Ibrahim. Ini sejarah. Nabi Ibrahim khitannya umur 80. Kenapa? Karena baru ada ajarannya saat umur 80. Sama halnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu wafat enggak disolatin. Saudara jangan sampai marah kalau orang bilang Siti Khadijah meninggal kagak disolatin. Kubur aja, jangan marah. Emang betul, belum ada ajarannya. Ajaran sholat jenazah baru ada tahun kedua Hijriah. 2 tahun Nabi ada di Madinah, baru Allah perintahkan. Karena Islam itu bertahap cara ngajarnya. Begitu, bertahap. Maka umur 80 lah Nabi Ibrahim itu khitan. Umur 80. Dan dijelaskan oleh Nabi alatnya. Wa kana bil qadum. Kata Nabi, waktu itu Nabi Ibrahim sunat alatnya pakai kampak. Coba pikirin. Meleset dikit habis. Kampak. Pakai kampak. Maka ketika Nabi Ibrahim itu khitan, nangis juga. Biar kata udah tua, tetap aja kalau di khitan meringis. Karena memang hasil penelitian, khitan ini ama ngelahirin kalau mau dibanding-bandingin, sakitnya lebih sakit sunat dibanding ngelahirin anak perempuan. Itu lebih sakit sunat dibanding ngelahirin. Tandanya ada seorang perempuan, ibu muda, dia bilang waktu ngelahirin anak, gua kapok punya anak, 6 bulan lagi hamil lagi. Itu berarti enggak sakit, enggak parah. Tapi belum pernah saya temukan di Maharta nih, ada orang udah sunat pengen sunat lagi. Ada enggak? Enggak ada. Kapok dia. Itu menunjukkan sakit parahnya itu. Parah. Sakitnya luar biasa. Tandanya yang udah sunat kagak ada yang pengen. Beda sama yang hamil. Waktu ngelahirin sakit, tapi besok, tahun besok ngelahirin lagi. Tahun besok ngelahirin lagi. Sampai masuk organisasi tunji, hiji tahun, hiji bocah Pak Karim. Itu begitu. Pakai kampak. Allah tanya Nabi Ibrahim saat meringis,
Wahai Ibrahim, sakit. Kata Nabi Ibrahim, betul ya Rabb. Bala ya Rabb, sakit. Kata Allah, ente gak pakai tanya. Tanya dulu dong, alatnya pakai apa? Ente gak pakai tanya, ada kampak mudah main kampak aja. Begitu. Kenapa ente gak tanya alatnya? Dan Nabi Ibrahim dapat gelar pangkat tinggi namanya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam orangnya kalau Allah udah suruh enggak pakai lama. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, maaf, saya kalau udah disuruh amang kau suruh sunat, yang saya lihat ada kampak, ya pakai kampak. Saya nggak sempat untuk nanya-nanya, karena saya pengen apa yang kau suruh, saya buru-buru kerjakan. Ini Nabi Ibrahim. Tinggi makanya, makomnya, makomul khullah. Itu Nabi Ibrahim. Jadi pengennya buru-buru, nggak kayak kita. Kalau kita sama Allah tuh kurang adab. Disinggung oleh Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, la tutalib rabbak bita'akhuri matlabik walakin talib nafsak bita'akhuri adabik. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, Anda jangan tuntut Tuhan ketika telat memberi. Tuntutlah diri Anda yang banyak kurang adabnya sama Tuhan. Kalau kita minta sama Allah, pengennya buru-buru. Tapi kalau Allah minta kita dengan hayya 'alas sholat, pengennya entar-entar. Karena kita entar-entar, ya Allah juga entar-entar sama rezeki kita. Jangan salahin. Karena memang begitu. Nanamnya berenuk, buahnya berenuk. Sekalinya buru-buru sholat Jumat, bagus, 10:30 udah ke masjid, tapi duduknya dekat pintu. Ada nggak yang kayak begitu? Duduknya dekat pintu, ditanya, ngapain duduk dekat pintu depan kosong? Biar pulangnya cepat. Loh, sholat Jumat aja belum diterima apa kagak ibadahmu, udah mikirin pulang aja. Nah ini yang nggak bener, ini yang kayak begini. Nabi Ibrahim khitan, saudara, saat itu usianya 80 tahun dan menggunakan kampak. Dari sejak ini semua manusia, hatta di syariatnya Nabi Musa khitan, hatta di syariatnya Nabi Isa itu sunat. Kalau belakangan orang mulai ngerti itu tentang sunat, alasannya higienis. Tapi kita bukan higienis, perintah Allah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, summa auhayna ilaik, kemudian kami berikan wahyu kepada engkau wahai Nabi Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah suruh kita ikuti kembali kepada ajaran Ibrahim. Haji mulai Nabi Ibrahim, dan kita juga umat Islam yang haji ke Mekah. Yahudi tidak, Nasrani tidak, padahal Ibrahim punya ajaran. Apalagi kurban, sejak Nabi Ibrahim yang dikurban adalah Nabi Ismail, diakui juga katanya Nabi Ishak begitu, tapi ngerjain juga enggak. Kita juga yang ikut Ibrahim, Yahudi tidak, Nasrani juga tidak. Khitan ini dari Nabi Ibrahim juga begitu. Khitan ini penting. Bahkan ada teman kita mu'alaf, laki-laki masuk Islam tapi kurang berani sama bininya menyatakan keislamannya. Dia sunat. Jadi pas sudah sunat, sekarang kan teknologi canggih, khitan tuh baru khitan udah langsung sembuh, bisa jalan-jalan. Ya Allah, kalau zaman dulu kudu dikasih batok kelapa dulu, kudu direndam di bak dulu, lama begitu. Jalan-jalan ya Allah dipatok ayam,
Kalau zaman dulu, sekarang mau enggak, baru sunat langsung rapi. Ini ada kasus, mualaf masuk Islam, khitan. Dia tidur sama bininya kaget, kolain. Jadi biasanya pakai helm, nggak pakai helm. Jangan dicatat, Pak Jisur ini. Dengerin ini. Biasanya pakai helm, ini nggak pakai helm. Bininya bertanya, berbisik sama lakinya. Bang, kata bininya, dia bilang dengan bahasa Jawanya, Mas, minum obat apa? Begitu, kok lain? Begitu. Itu lakinya bilang, khitan. 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 Dipikir sama bininya khitan tuh pil biru. Dipikir sama bininya. Ambil bininya dia bisikin, Bang, besok khitan lagi ya. Stres dia. Ini kalau khitan lagi, habis. Dia kagak tahu. Khitan tuh dikata pel. Disuruh sunat lagi, awas lo kalau jangan sampai kagak khitan. Begitu. Coba saudara bayangin. Saudara disuruh khitan lagi sama bininya. Jangan mau. Ini khitan. Manfaatnya besar. Manfaatnya besar. Itu khitan. Di dalam khitan ini, saudara, diajarkanlah muslim dengan khitan ini syaja'ah, sifat keberanian. Orang laki-laki itu kudu memiliki sifat berani. Jangan penakut, jangan takut, jangan. Begitu, tuh laki-laki kudu berani. Makanya khitan ini mendidik syaja'ah, berani. Ada orang kaya-kaya rada takut. Dulu dia musuhan sama babanya. Sekarang nih gendong anaknya. Takut dia, takut. Dulu musuhan sama babanya. Sekarang gendong anaknya. Jangan direkam, Pak Jisur. Pak Jisur ini suka ngerekam mulu. Kita kudu memiliki syaja'ah, sifat berani. Melihat darah jangan takut. Orang laki biasa. Maka khitan ini membuang darah. Dan juga membuang hal buruk. Karena, mohon maaf, bahasa Arabnya namanya kulf. Kulub. Kulub itu dari bahasa Arab. Kulub. Jadi banyak bahasa Indonesia ini kutipannya dari bahasa Arab. Itu DPR, Diwan Permusyawaratan Rakyat. Rakyat itu bahasa Arabnya ro'iyah. Ro'iyatun. Jadi rakyat. Karena orang Indonesia nggak bisa ain. Nikmat nggak bisa, nikmat, selamat menikmati, gitu. I'lan, pengumuman. Orang Indonesia nggak bisa ngomong i'lan, iklan, begitu. Itu maknanya pengumuman. Ini pengambilan dari bahasa Arab. Maka kita jangan nama alergi sama orang Arab, jangan. Begitu. Apalagi keturunan Arab, jangan. Begitu, saudara. Sabar, Pak Jisur, sabar. Kita ini lagi ngomongin khitan, gitu. Saya curiga kalau udah Pak Jisur nih dari tadi. Saudara, bahasa Arab ambilannya banyak yang dikutip dari bahasa Arab, banyak. Ada juga yang dikutip dari bahasa Inggris karena bahasa itu serapan. Seperti dalam bahasa Betawi songong, itu bahasa Inggris. Songong. A song itu artinya lagu, saudara. Song, lagu. Kalau kelakuan orang belagu-lagu, itu namanya songong. Dari song, song. Bahasa Inggris ini pengambilannya.
Songong tuh belagu-lagu. Begitu. Kalau song lagu, kalau belagu, nah begitu. Itu dari bahasa Inggris bahasanya. Begitu. Ada yang bahasa Arab dipelesetin. Bahasa Arab tuh najis. Najis tuh bahasa Arab. Begitu. Dalam bahasa Betawi najong. Tuh najong tuh dari najis. Jadi najis banget begitu. Itu begitu. Ini banyak kita ketemu bahasa-bahasa serapan ini. Begitu. Ini bahasa serapan. Kurma gitu, kurma. Kurma tuh bahasa Iran. Sampai sekarang orang Iran nyebutnya kurma, tapi bukan kaf. Kho. Kurma. Dalam kitab-kitab Persia itu kurma gitu. Jadi orang kita kurma. Itu bahasa Persia asli. Begitu. Anggur gitu. Itu bahasa Persia. Ini bahasa serapan-serapan. Bahasa serapan. Bahasa serapan. Begitu. Ngambilnya tuh kayak begitu. Begitu. Ada yang bahasa serapannya dari Belanda. Seperti setang gitu. Setang. Setang itu artinya pegangan dalam bahasa Indonesia. Itu setang tuh. Motor setang gitu. Nah, itu pegangan artinya. Gitu. Ada namanya pedal. Itu injekan maksudnya. Itu bahasa Belanda dia. Bahasa. Ini namanya bahasa serapan. Jadi ini yang namanya khitan ini membuang kotoran. Kuluf namanya. Kuluf. Dari sisi hukum, saudara, sebelum saya ngomongin hikmah panjang, hukumnya kuluf ini, tapi ngomong sampai jam berapa saya ini ya disuruh ngomong ya? Mana ini MC-nya ini? Bang Haji Barudin ini. Sampai jam berapa? Menjelang makan. Wah, udah waktunya makan. Udah saya tutup enggak ya? Oh belum. Dari sisi hukum, nih hukum nih. Kulub nih. Bila mana kulub ini masih nempel, nih hukum nih. Bila mana kulub ini masih nempel, belum dikhitan, lalu kita pegang. Punya wudu, wudunya batal. Sebab nyetrum. Kalau masih nempel. Kalau masih nempel, kita punya wudu. Megang kita kulub kita, wudunya batal. Tapi kalau udah dipotong, kulubnya ditaruh di kelapa muda. Biar adem. Yang adem tuh kulubnya, tetap aja ini memerih juga nangis. Biar adem. Karena kulubnya udah ditaruh tuh di batok kelapa, kita pegang punya wudu, enggak batal. Ini hukum tuh. Enggak batal. Kenapa? Karena enggak disebut pegang zakat. Disebutnya pegang kulub. Tapi kalau masih nempel, kita pegang masih disebut pegang zakar, makanya batal. Batal. Begitu. Ini kalau dari sisi hukum, itu begitu. Terkait dengan kulub ini, saudara. Dalam mazhab Syafi'i itu begitu. Kalau kita masih nempel punya wudu, kita pegang wudunya batal. Sebab kata Nabi, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa orang punya wudu, megang kemaluannya, wajib wudu lagi. Itu menunjukkan wudu batal. Kulub nempel, batal. Begitu. Tapi udah dipotong, enggak disebut. Tuh orang lagi pegang zakar, kagak, kulub. Begitu. Itu begitu. Dari sisi hukum. Kalau kita masih nempel, belum khitan, wajib kalau pipis diseliin. Apa diseliin tuh ya? Di apa namanya? Diselekin. Selekin. Iya pokoknya begitu dah. Dibuka, ditarik. Sebab apa? Kencingnya nempel di situ. Dan ini menimbulkan penyakit banyak. Saya ceritakan satu kasus dan saya sering ceramahkan ini kasus ini. Ada orang nggak mau khitan dari kecil sampai gede. Sampai gede. Dia nggak paham bahwa ini kotoran kencing, ini namanya kotoran. Nempel di situ jadi penyakit. Akhirnya saudara, pas udah gede, umurnya waktu itu di umur 60. Mohon maaf, busuk.
zakarnya busuk. Gara-gara kena kanker di ujung kulup ini. Kata orang daerah merotolin. Empuk begitu tuh. Itu sampai dia berobat. Kala itu habis 400 juta. Enggak sembuh juga. Gara-gara enggak khitan tuh. Yang menjadi pertanyaan saudara, mau enggak saudara Allah kasih duit 2 miliar tapi tidak punya itu? Tuh begitu saudara. Itu penting. Ini khitan. Jadi khitan ini saudara mendidik kepada kita keberanian. Orang laki nggak perlu takut melihat darah. Orang laki nggak perlu takut. Maka orang Palestina itu dilarang menikah dengan bukan orang Palestina. Adatnya nggak boleh dia. Kenapa? Karena dia udah biasa. Dari umur 2 tahun nih, mohon maaf, di Palestina, bayi itu digini ini. Yang udah biasa dia menghadapi kayak begitu. Kalau orang lain takut dia biasa mendengar suara bom hari ini, itu udah biasa dia. Yang kayak begitu. Ruhul jihadnya takut hilang maksud mereka. Itu begitu, saudara. Singkatnya, khitan ini mendidik keberanian. Itu 1. 2. Khitan itu mendidik kebersihan. Sebab saluran daripada kotoran ini harus disingkirkan. Yang kotor-kotor enggak boleh ada. Harus dipotong supaya dia bersih adanya. Ini penting. Dan kebersihan, kata Nabi, bunyal Islam ala nadhafah. Islam itu dibangun di atas kebersihan. Maka higienis adalah bagian daripada ajaran Islam. Maka muslim disuruh mengkhitan. Disebut sunat. Sunat ini barang kotor dibuang. Itu sunat. Begitu. Barang kotor kudu dibuang. Itu namanya disebut disunat. Begitu. Kalau kita kagak, barang punya rakyat dipotong, itu disunat juga namanya. Jadi bahasanya rada manis, padahal yang harus disunat ini barang kotor. Itu begitu. Ini pendidikan. Tapi yang terpenting saudara, khususnya Sohibul Hajat Kang Pendi ini, mengkhitan anaknya ini, bahkan membuat walimah ini adalah mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah hal yang paling mahal dalam hidup dan kehidupannya. Begitu. Ini penting kita mengkhitan anak ini, mau laki mau perempuan, sebab ini adalah bagian daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan tidak ada kehidupan yang paling tinggi selain mengikuti Nabi Muhammad. Sebab tidak ada makhluk yang termulia sejagat raya. Hatta dibanding malaikat, hatta dibanding surga, selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Jauharatut Tauhid, Al-Imam Ibrahim Al-Laqani menyatakan, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Makhluk yang tertingginya makhluk, makhluk yang paling istimewanya makhluk di mata Allah adalah hanya Nabi kita Muhammad. Adakan kerinduan kita sama Nabi Muhammad. Adakan kita punya lidah jangan bosan untuk bersolawat sama Nabi Muhammad. Terapkan dalam hidup kita mengidolakan Nabi Muhammad. Bahkan kalau ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang beliau punya keistimewaan. Kalau beliau lahir sudah dikhitan. Ini termasuk keistimewaan Nabi Muhammad. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madaz zamani. Nabi Muhammad tidak pernah mimpi bersetubuh, mimpi jalan-jalan dengan perempuan yang bukan bininya. Belum pernah.
Kalau kita mengharapin pengen ngimpi sama pacar kita ke Bali, ngimpi. Jadi berbuat dosa dalam mimpi aja Nabi Muhammad tidak pernah. 2, wa matasa'aba aslan fi madaz zamani. Nabi Muhammad tuh enggak pernah nguap seumur hidupnya, enggak pernah. Kalau kita udah kebaca, duduk di majlis taklim baru 5 menit guru langsung nguap. Nabi enggak pernah nguap. Enggak pernah nguap. Enggak pernah nguap. Dan kenapa Nabi ngajarin nguap? Dan saya terkagum-kagum ada dokter Kristen sampai masuk Islam. Terkagum-kagum berbicara nguap. Kenapa Nabi ngajarin kalau nguap ditutup begini nih? Pakai telapak tangan. Ada kasus. Orangnya tinggal di Maharta. Saya nggak sebut RW mana. Takut saudara bakal nanya sama saya. Pokoknya tinggalnya di Maharta. Ini kasus nyata. Sampai 2 hari. Mulutnya begini nih. Mangap. Dibawa ke dokter. Dia bingung. Bagaimana ini mulut? Mangap. Bingung dokter-dokter yang muslim. Orangnya tinggal di Maharta. Kayaknya sekarang juga ada masih di Maharta. Sebab masih hidup orang. 2 hari. Kasusnya beneran. Begitu. Akhirnya semua dokter yang muslim nih kala itu nggak bisa nanganin. Ini gimana nih mangap? Nggak bisa mingkem-mingkem. Mau makan susah, minum susah, mangap. Yang nanganin dokter Kristen. Pakai obat? Enggak. Mulutnya diginiin. Dipaksa, rapat lagi. Kata dokter Kristen nih, ini kisah nyata. Dia bilang, bukankah Anda muslim? Nabi Anda ngajarin nggak? Kalau mulutnya orang nguap itu kudu ditutup. Kalau enggak, ketarik sarafnya. Ini penyebabnya ketarik ini. Perempuan ini, bukan laki-laki orangnya. Ini sebab sarafnya ketarik. Maka kenapa Nabi Anda suruh begini? Karena kalau tidak ditutup, nguap begitu aja. Suatu saat bermasalah pada saraf, bakal mangap kayak begini. 2 hari kah? Begitu kata dia. Ini yang ngomentari dokter Kristen. Saya kagum dengan Nabi Anda. Hebat ajarannya. Begitu. Ini di Indonesia, bukan di luar negeri. Orangnya aja orang Maharta. Orangnya. Gitu. Jangan tanya rumahnya di mana. Nanti malu ibu ini sama saya. Begitu. Ini kisahnya. Mangap tuh. Nabi nggak pernah nguap. Minhud dawabu falam tahrub. Yang namanya binatang buas sama Nabi maranin. Ucapin assalamualaikum ya Rasulullah. Itu binatang. Kalau kita ayam aja tuh sama kita udah lari. Dia ngapa? Ini orang dolim. Tahu ayam. Begitu. Kalau kita tuh kagak bener, lari aja ayam. Nabi enggak. Tuh keistimewaannya. Saya singkat aja. Wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismil hasani. Laler enggak pernah mencelok di badannya Nabi. Enggak pernah. Itu Nabi belum mandi. Laler enggak mencelok. Kita udah mandi 7 sumur sama 7 kembang. Masih dilalerin aja. Emang dosa kita banyak, badan kita kotor. Nabi enggak ada. Laler seumur-umur mencelok di badannya Nabi. Enggak ada. Sebab laler enggak mau main ke tempat suci. Itu laler. Makanya ketika ada seorang kiai dibilangin, kiai enggak disuruh itu orang kampung suruh ngaji. Suruh datang di majelis ilmu. Kata tuh kiai menjawab, ya Allah, laler. Kita suruh dan kita bilang bunga lebih wangi daripada got. Enggak mau. Kata tuh kiai. Enggak mau. Susah ngebilangin laler itu gitu. Begitu kata kiai. Menyatakan kayak begitu. Nabi tidak pernah badannya dimencokin laler. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hatinya nggak pernah tidur walaupun matanya merem. Mata merem nih Nabi. Hatinya Allah. Mata merem. Hati tetap ingat Allah. Kalau kita kebalikannya, mata melek, hati tidur, apalagi mata merem, lebih parah. Ini Nabi. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat. Wa la yura
wala yura asru baulin minhu fi alani. Kalau Nabi kencing, itu air kencingnya langsung kering di tanah. Habis. Kalau Nabi habis. Girang diehin dan dikencing Nabi. Kalau kita, kalau kagak pakai disiram, terus ada aja organ len buminya. Ini orang banyak dosa. Tuh begitu Nabi. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Nabi itu belakangnya kayak depan. Jadi walaupun Nabi ini kayak kita orang nih ngadep sini, tahu kalau ada sahabat yang sholatnya salah, bisa dibenerin sama Nabi. Karena Nabi belakangnya jadi kayak ada spion. Itu Nabi. Begitu. Wala yaradillahu fi syamsidu fatoni. Kalau lewat tidak ada bayangan. Bayangan itu Nabi. Kitfahu qad alata qauman idza jalasu. Kalau Nabi itu keistimewaannya kalau duduk di depan orang banyak selalu tinggi. Ketemu orang tinggi, Nabi paling tinggi. Jadi nggak ada yang nanya, mana nabinya? Nggak ada. Semuanya bakal lihat. Ketemu sama orang tinggi, Nabi paling tingginya. Kalau duduk di mana aja, Nabi ketahuan. Ninggi sendiri pundaknya. Begitu tuh Nabi. Begitu. Kitfau qad ala taqaman idza jalasu indal wiladati sif yadha bi muhtatani. Ketika lahir Nabi sudah khitan. Keistimewaan Nabi wurida makhtunan maktu as-sur. Nabi lahir udah khitan. Kalau kita enggak. Tapi kapan mulai khitan itu diajarkan oleh Nabi buat kita umat, yaitu umur 7 hari tanpa menghitung hari lahir. Yakni umur 8 hari sunat. Itu paling gede ganjarannya dan paling banyak duitnya orang tua kalau nyunat anak lakinya umur 8 hari. Yang kayak begini orang Sunda. Orang Sunda tuh banyak. Tapi kalau orang kita nih di Betawi gitu, di Tangerang, di Serang, kagak berani. Enggak tega. Padahal bukan enggak tega, enggak mau ngikut ajaran Nabi. Nabi umur 8 hari sunat 8 hari. Dan kalau 8 hari teori kedokteran, saudara, enggak pakai obat. Kalau udah dipotong, sembuh sendiri, obatnya dari situ. Kedua, enggak bakal takut dipatok ayam, kan kagak jalan. Enggak perlu dipegangin, emang tegur baja belum bisa. Jadi enak di orang tua. Kalau 8 hari. Habis itu naik lagi 15, naik lagi 21 terus. Terakhir umur 7 tahun. Jangan lewat umur 7 tahun. Kalau lewat dari 7 tahun, mentok di 10. Jangan ini, 7 tahun aja udah telat. Khitan tuh jangan nunggu besar. Apalagi nunggu seperti di sebagian daerah, nunggu SMA baru sunat. Itu dokternya kaget, loh kok udah gondrong. Kata dokternya, jangan. Jadi jangan gede. Upayakan kalau kita punya anak, punya cucu 7 tahun ke bawah. Itu khitannya. Karena ini penting. Untuk apa? Untuk sholat dia supaya kita dapat ganjaran. Karena kalau belum khitan, sholatnya dia masih ada kencing di situnya tuh. Nggak bisa. Jadi dia wudhu dia ini ribet dia. Ini Nabi ajarin kita. Umur 8 hari kalau bisa. Dan itu orang-orang Pasundan kami banyak masih temukan sampai detik ini. Mereka khitan tuh umur segitu. Itu begitu. Jangan terlalu besar udah SMA begitu. Jangan. Repot. Khitannya repot. Itu sama dokternya ngelawan. Kalau udah kayak begitu tuh ngelawan. Jangan, ini repot kalau udah gede. Nah inilah diantara saudara yang dapat disampaikan pada majelis walimatul i'dar. Pada majelis walimatul khitan ini sekelumit tentang pentingnya khitan dalam Islam. Dan dengan dikhitan anak itu akan menuju sebuah kesempurnaan hidup. Kedewasaannya akan cepat dengan dikhitan dan keberaniannya akan tambah dengan dikhitan dan anak itu akan tumbuh menjadi muslim yang hebat. Dan kita baca Fatihah, mudah-mudahan Ananda Raska, mudah-mudahan yang dikhitan ini mudah-mudahan tumbuh menjadi muslim yang soleh, muslim yang taat, umurnya berkah, ayah bundanya diberi rezeki yang luas untuk mendidiknya sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah.
Yang kedua buat kita bersama, moga-moga juga yang menghadiri majelis walimatul khitan ini dari keluarga besar Kang Effendi ini, mudah-mudahan anak keturunan kita juga Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang nurut sama Allah, yang bakti sama Allah dan Rasulnya, taat dan hormat kepada kita orang tua, hidup maupun meninggalnya kita, anak-anak kita, anak-anak yang mengerti sebagai hamba Allah yang kudu sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuhafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah. Salatan taj'aluna biha wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil mahabbah li rasulillah zahiran wa batinan wa takhshuruna biha wa iyahum bizumratis salihin fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah bi barakatil fatihah wa bi azamatil fatihah wa bi hurufil fatihah wa bi kalimatil fatihah wa bi ma'anil fatihah wa bil asraril muda'ati fil fatihah wa bihaqqis sa'ilina bil fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul fatihah. Nas'aluka ya Allah ya man anzalal fatihah an taj'ala hadzal waladal makhtun Muhammad Raska min ibadikas salihin al-hadin al-muhtadin birahmatika ya akramal akramin. Allahumma bismikal a'zam wa bihaqqi nabiyyikal akram nas'aluka ya Allah antamnaha hadas sabi Muhammad Raska ilman nafi'an wa aqlan kamilan wa badanan sahihan wa khuluqan hasanan wa quwwatan fil iman wat taqwa wal mahabbah li ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhu min ibadikas salihin. Allahumma ij'alhu minadz-dzakirin birahmatika ya akramal akramin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal jahli wad dhairi wat tughyan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika wa ta'ati rasulika warzuqna ya Allah birrahum fid dunya wal akhirah ya mutabbir dabbir wa ya musahil sahil wa ya muyassir yassir yassir alaina wa ala auladina wa ala man ja'ala hadzal khaira fi hadis sa'ah kulla asir bijahil bashirin nadhir fa inna taysira kulli asir alaika yasir wa nas'aluka liyusra wal mu'afata daimah
fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna wa auladana min muqimis shalah. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.